tentang kegiatan mengajar waktu di SD 1 Terunyan. Anak-anak SD 1 Terunyan mereka rata-rata anak-anak yang sangat bersemangat. Di SD 1 Terunyan ini saya juga ketemu dengan satu anak di kelas 1 kalau tidak salah. Dia adalah anak yang spesial, jadi dia berkebutuhan khusus, sehingga ketika kakak-kakak mengajar di kelas itu sebenarnya perlu usaha ekstra agar anak ini bisa fokus dengan materi yang diberikan, dan terlebih lagi agar si anak bisa berbaur dengan teman-teman yang lain. Ada di sesi pohon impian, kita bicara tentang cita-cita. Nah, pada awalnya mereka sangat harus dibilang mereka cita-citanya sangat standar, jadi polisi, jadi guru, jadi dokter gitu. Cuman akhirnya kita encourage mereka. Saya personally ada satu anak yang memang sangat talkative, memang sangat kreatif in a kind of way. Dan saya bilang, kamu tuh sebenarnya cocoknya jadi pelawak loh gitu. Dan dia agak kaget, dia mikir, memang boleh ya Kak saya jadi pelawak gitu. Jadi buat mereka itu profesi ternyata adalah hal-hal yang hanya mereka lihat atau hal-hal yang hanya tertulis di buku pelajaran. Padahal it's more than that, dan at the end of the day anak ini menulis dia jadi pelawak gitu. Dan buat saya itu sesuatu yang buat saya, oke, maybe saya sedikit menginspirasi mereka atau tidak, I don't know. Nah, setelah kelas indoor dilanjutkan dengan kelas outdoor. Ini yang menarik dari kelas 1000 guru. Jadi setelah sesi belajar di kelas, kakak-kakak di masing-masing kelas itu mengajak adik-adiknya untuk belajar di luar. Ada yang sambil bernyanyi, ada yang melakukan praktikum dari materinya di kelas. Nah, menurut saya suatu pengalaman yang baru juga mungkin bagi adik-adik kita, karena biasanya secara formal mereka setiap hari belajar pasti selalu di kelas, istirahat bermain baru di luar kelas. Tapi kita combine hal itu sehingga mereka sangat semangat mengikuti kelas outdoor. Masyarakat di sekitar tahu bahwa kita di situ untuk juga bermain dan juga untuk berbagi dengan anak-anak di desa Terunyan. Mereka sangat welcome dengan kami. Beberapa dari mereka bahkan sangat terbuka untuk ngobrol, untuk berbagi, menceritakan tidak hanya tentang pendidikan tetapi juga tentang bagaimana kehidupan di desa Terunyan. Dan saya rasa tidak hanya kami yang berbagi pada mereka, tapi yang jauh lebih besar adalah apa yang mereka berikan pada kami, pengalaman, cerita, dan juga hal-hal yang mungkin kami tidak akan dapatkan di tengah rutinitas kami yang membosankan di tempat kerja. Jadi sangat menyenangkan pengalaman berbaur dengan masyarakat sekitar. Hari berikutnya kegiatan traveling kami ke kuburan desa Terunyan yang sudah sangat terkenal. Nah, perjalanan ke kuburan sudah dibantu juga oleh Bapak Kepala Desa. Dia menyiapkan 2 boat untuk kami. Jadi satu boat itu muat untuk 10 orang.
sehingga kami perlu 3 kali perjalanan. Begitu sampai di kuburan Trunyan, sebenarnya bukan kesan mistis, lebih ke kesan perasaan bahwa itu tempat sakral benar-benar terasa. Situasinya, kemudian lokasinya, kemudian bagaimana penduduk lokal memperlakukan kuburan tersebut. Saya baru pertama kali ke lokasi itu, saya benar-benar bersyukur saya sempat diizinkan untuk masuk ke dalam kuburannya. Memang seperti yang diceritakan, tidak tercium bau busuk ataupun bau tidak sedap ketika kita di situ. Padahal saat itu ada satu jenazah yang baru saja dimakamkan ya, baru saja dimakamkan 10 hari. Memang ada sedikit bau-bau yang tidak enak, tetapi segera hilang dengan, mungkin karena tempatnya masih sangat asri sehingga kadar oksigennya masih tinggi, entahlah. Yang jelas itu pengalaman luar biasa bagi saya.